Kelihatan kan? Udah. Udah Kak. Oke. Tadi gayut tak gayut. Jadi gini. Hmm, jadi kalau kalau meng, model penyajian ralat itu kan penyajiannya kan kayak gini sih. V sama dengan misal ini volume ya dalam volume delta V. Nah, nah metode perambatan ralat ini itu tuh terbagi jadi dua kan. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua ada secara tidak langsung. Perambatan perambatan gayut-agayut ini itu masuk tidak langsung karena dia melakukan proses perhitungan. Nah, perhitungannya itu juga terbagi menjadi dua. Yang tidak langsung ya. Itu terbagi dua. Yang pertama itu ada gayut. Nah, gayut ini artinya dia itu eh, satuannya itu sama. Misal, misal aku punya kubus. Se- se- se. Kalau kubus itu kan dia punya satuan P, salah lagi. Ya, pokoknya PLT gitulah. Nah, PLT itu kan dia satuannya senti. Ya, misal kita anggap senti ya. Senti terus senti. Pokoknya satuan panjang gitu lah. Nah, ini kan sama. Maka dia masuk ke alat gayut. Tapi kalau dia itu ini gimana sih? Nah, tapi kalau dia itu tak gayut, berarti dia itu masuk ke dia tuh punya sentian punya satuannya tuh beda. Contoh contoh misal kita mau mengukur ini gimana sih nuruninnya? Duh, maaf ya. Nah, misal kita punya massa jenis. Massa jenis itu kan eh apa rumusnya massa kali volume. Massa itu kan satuannya kilogram. Terus volume itu satuannya anggap aja meter kubik. Dia kan beda gitu loh, nggak bisa disatuin. Maka dia masuk ke skala tak gayut. Nah, mereka itu penyajiannya itu beda, perhitungannya itu beda. Kalau alat gayut itu dia punya rumus umumnya. eh ini alatnya ya, delta V itu do V per do X. Ini mutlak delta X ditambah do V per do Y delta Y. Terus ini satuan X sama Y itu mengikuti. Jadi variabelnya tuh apa aja gitu. Misal ini massa jenis. Massa jenis kan ada M sama V gitu kan. Nah, berarti kayak ngikutin aja gitu. Terus habis itu ada ya ini ya ini ngikut aja sih nanti. Nah, itu kalau gayut. Tapi kalau tak gayut itu ya Allah. Nah, kalau tak gayut itu dia dia beda perhitungannya. Itu akar do V per do X delta X kuadrat ditambah do V per do Y delta Y kuadrat tambah do V per do Z delta Z kuadrat. Gitu. Nah, kayak gitu sih. Masih bingung nggak? Paham, Kak? Oke. Nah, terus habis itu
yang penyajian ang- penyajian relatif. Penyajian relat aja. Oke. Jadi kan penyajian hasil akhir sih, bukan penyajian relat. Tapi nggak apa-apa. Jadi kan penyajian relat itu kan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mutlak. Ya teman-teman udah tahu lah. Yang kedua ada relatif. Yang mana relatif ini pakai persenan. Nah, penyajiannya itu jadi kalau yang relatif itu saya. Jadi kalau relatif itu kalau misal ketelitiannya itu 10%, itu dia memberi hak buat buat menulis dua angka penting untuk hasil eksaknya. Terus kalau ketelitian 1%, itu memberi hak menulis tiga angka penting di eksaknya gitu ya. Terus yang ini di eksaknya juga. Terus kalau ketelitian 0,1% dan seterusnya, itu juga ya makin bertambah pula. Oke, jadi misal ya, misal ya misal gini. Misal aku punya punya angka 3,14285 plus minus ini kemarin sih plus minus 1%. Ya, gini. Nah, 1% ini kan dia masuk ke kategori yang 3AP ini kan. Berarti dia memberi hak kepada angka eksaknya untuk memberi tiga angka penting. Tiga angka penting itu bisa diukur dari depan, dari sininya, gitu. Jadi nanti hasilnya itu karena tiga angka penting, berarti kan yang ini kan udah meragukan kan. 285 itu meragukan. Berarti 285 itu dibulatkan. Karena dia dibulatkan ke bawah, jadi dia tidak merubah apapun di depan. Jadi dia nih 314 plus minus 1%. Itu kayak gini. Tapi kalau misal, eh, catatanku tuh hilang ya. Hmm, ya misal kayak gini. Ini aku ambil soal PR sih. Misal 50,078 plus minus 0,43. Nah, dia kan tidak apa ya, nggak ke satu gitu lah. Maka dia punya hak buat punya hak. Maka dia harus dibulatkan gitu. Karena dia dibulatkan, maka dia pembulatannya ke bawah kan. Jadi dia 0,1%. Kita lihat bahwa di sini itu 0,1%. Dia itu memberi hak 4 angka penting. Berarti di depannya kita ambil 4 angka penting. 4 angka pentingnya dari sini sampai sini. Nah, berarti yang ini, itu kan dibulatkan kan. 8 itu dibulatkan. Karena dia dibulatkan ke atas, maka yang 7 ini berubah. Jadi 5007. 5008. Plus minus 0,1 plus minus 0,43%. Nah, sebenarnya untuk penyajian yang persenan-persenan ini, apakah belakangnya itu dibulatkan atau enggak, itu jujur aku juga eh, masih ambigu karena ada dua sumber yang berbeda juga. Juga keduanya itu benar gitu loh. Tapi kalau saranku, aku menyarankan kalau misal besok ujian keluar kayak gini itu nulis yang kayak yang 0,43%. Biar kayak Pak Senarta tuh tahu gitu loh kalau kalian tuh udah bener nge-merseninnya. Kayak gitu. Oke, sampai ke sini
Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau request materi juga belum aku masuk ke PR? Kak, tadi yang 0,43% itu kalau misal dibulatkan jadi 0,4 itu bener apa enggak? 0,4% gitu ya? Iya. Benar sih masuknya. Cuma kan aku bulatkan ke satu ke 10 satu itu kayak cuma buat apa ya? Cuma buat mastikin yang ini gitu loh. Tapi sebenarnya yang benar ya yang ini gitu. Kayak gitu. Jadi ini bisa aja 0,4%. Gitu. Oke, Kak, makasih. Oke. Aku coba bahas soal R ya. Saya- Oke. Nah, kita bahas dari yang X. X itu 0, azan ya. Tunggu bentar ya. Oke, aku lanjutin. Jadi, kok Z? X dulu ya. X itu 0,0005789 plus minus 0,000045. Oke, kayak seperti yang aku bilang kalau aku bakal ngetin. Jadi angka penting itu kan satu angka peragukan aja. Jadi kita bisa coret. Jadi kita bisa coret 5 ini karena 4 ini udah memenuhi angka penting. Nah, jadi plus minus 0,00004 gitu. Karena dia cuma memenuhi satu angka penting. Nah, setelah itu dia dihitung nih dari desimal ke angka ininya tuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti harus ada 5 di belakang koma juga untuk angka pastinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena sampai 57 ini,
Berarti kan ini udah jadi angka pasti. Dan ini jadi angka meragukan. Sehingga 89-nya ini harus dihilangkan. Karena dihilangkan, berarti dia dibulatkan. Karena 8 itu di atas 5. Jadi dia dibulatkan ke atas. Jadi nanti hasilnya 0,0005, 7-nya dibulatkan ke atas jadi 8. Gitu. Atau kalau mau pakai notasi, itu bisa di, dinyatakan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jadi ini bisa dinyatakan 58 plus minus 4, 10 pangkat min 5. Nah, oke. Ini yang mutlak. Terus yang relatif. Yang relatif itu seperti rumusnya. Ini mutlak. Terus yang relatif. Yang relatif itu kan berarti delta X per X kali 100%. Sama dengan delta X-nya berarti 0,00004 dibagi 0,00058 kali 100%. Ini tuh aku hitung hasilnya 6,89%. Karena ini 6%, jadi dia dibulatkan, dia masuk ke interval 10%. Nah, kita lihat bahwa 10% itu dia memberi hak untuk menulis dua angka penting di hasil eksaknya. Jadi nanti untuk hasil eksaknya itu kan ini kan eksaknya kan ini awalnya. Jadi dia memberikan dua angka penting. Jadi nanti cuma 58%-nya kan. Jadi nanti bisa ditulis 58 plus minus 5,8 plus minus 10% kali 10 pangkat min 4. Sebenarnya ini kalau misal teman-teman tulis kayak gini doang, itu tuh sebenarnya udah memenuhi. Karena kan memang ya di sini cuma ada dua angka penting doang gitu, 5 sama 8. Gitu. Oke. Kalau misal ada yang dibingungin, langsung diinterupsi aja ya. Jadi ini aku ngejar waktu juga. Aku langsung lanjutin ke yang Y. Yang Y itu 5,0078 plus minus 219. Ini untuk mutlak. Dia lihat yang belakang. Dia satu angka pentingnya itu dia menghilangkan ini. Berarti yang ini itu dibulatkan, 19 itu dibulatkan ke bawah. Karena dia di bawah 5. Jadi dia memenuhi 2. Gini aja. Nah, kan karena dia 2, dia kan nggak ada bilangan yang di belakang koma. Di belakang komanya tuh nggak ada gitu. Jadi angka pastinya juga mengikuti. Nggak ada yang di belakang koma gitu. Karena ini emang nggak ada yang di belakang koma, jadi semuanya ditulis aja. 5,0078 plus minus 2. Kayak gini. Terus habis itu, sorry, ini 200, deng. 200, maaf. Oke, terus habis itu, untuk yang relatif itu berarti ini kan, belakangnya dibagi yang depan. 219 bagi 5,0078 kali 100%. Jadinya 0,43%. 0,43% bisa kita bulatkan dia masuk ke kategori 0,1%. Sehingga dia berhak untuk menuliskan 4 angka penting di bagian eksaknya. Nah, setelah itu karena dia memenuhi 4 angka penting, nah berarti ini di yang depan ini kan cuma
Yang berarti yang 8 dihilangkan. Yang 8 dihilangkan, jadi dibulatkan. Jadi dia tertulis 5,008 plus minus 0,1%. Gitu. Terus habis itu aku lanjut ke yang bagian Z. Z ini 0,0640 plus minus 0,0006. Ini buat mutlaknya, itu coba dilihat di belakang kan emang udah jadi satu angka penting. Berarti ya udah nggak jadi apa-apa. Terus kita lihat ini di belakang desimal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini udah memenuhi. Jadi mutlaknya emang bener. Duh, mutlaknya emang bener 0,0040 plus minus 0,0006. Oke, kita lanjut ke yang relatif. Yang relatif itu relatnya berarti 0,0006 per 0,06, aduh, 0,0640 kali 100%. Berarti langsung aja aku hitung 0,9375%. Maka dia bisa dibulatkan jadi 1%. 1% ini dia berhak atas berapa? Dia berhak atas 3 angka penting pada eksak. Berarti karena dia berhak atas 3 angka penting, berarti kan dia cuma mencakup ini toh. Berarti yang ini dibulatin. Dan 4 itu di bawah 5, jadi dia dibulatin ke bawah. Jadi 0,06 plus minus 0,9%. Oke, lanjut. Terus yang P, itu 83,675 plus minus 0,008. Nah, mutlaknya ini udah benar 0,008. Berarti kita tinjau depannya. Depannya juga udah benar, udah 3 angka di belakang desimal. Jadi ya udah, ini tuh mutlaknya. Terus yang relatif itu ralat dibagi 83,675 kali 100%. Sama dengan 0,0095%, jadinya sama aja kayak 0,01%, yang mana dia berhak atas 5 angka penting. 5 angka pentingnya itu ini kan emang udah 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ya udah, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. 83,675 plus minus 0,009%. Terus habis itu yang Q, lah mana tadi? Oh ini, yang Q itu 28 kok 28 2807,5 plus minus 0,455. Nah, ini sama kita hapus dulu angka pentingnya jadi 1 angka penting, jadi ini dihapus. Habis itu, nah karena ini 5 berarti kita lihat depannya. Depannya itu angka genap. Kalau depannya itu ganjil, berarti dia harus dinaikin. Tapi kalau angkanya genap, berarti dia tetap di situ. Berarti dia bisa dituliskan plus minus 0,4. Yang depan, karena ini eh, di belakang koma itu ada satu angka di belakang koma, jadi yang depan juga mengikuti 1 angka di belakang koma. Nah, karena ini udah memenuhi 1 angka di belakang koma, jadi tulis saja 2807,5. Ini yang mutlak. Yang relatif itu berarti 0,4.
455 per 2807,5 kali 100%. Berarti dia jadi 0,016% atau 0,01% berhak atas 5 angka penting. Ini udah jadi 5 angka penting. Berarti ya sudah 287,5 plus minus 0,016%. Oke, itu udah jam 7. Oke, ya Allah. Kita lanjutin. Kalau ada yang dibingungin langsung interupsi aja. Kita lanjutin ke nomor 2. Nomor 2 ini, eh jujur ini sebenarnya teman-teman pakai perhitungan dari kalkulator pun sebenarnya cukup. Karena Pak Sunarta juga bilang ke aku kalau juga suruh ngajarin ini loh perhitungan pakai kalkulator. Cuma mungkin besok kalau waktu UTS itu tetap dihitung gitu. Itu tuh rumusnya gimana. Cuma buat mempersingkat aja sih. Nah, kemarin aku sebenarnya udah kasih ininya, kasih cara-caranya. Cuma lewat YouTube. Cuma aku mau tulis lagi. Jadi yang pertama itu, ya kan aku tidak menyontohkan. Jadi aku hanya memberitahu caranya aja. Jadi di kalkulator saintifik itu yang pertama pencet mode. Terus yang kedua itu pencet standar deviasi atau SD. Terus habis itu teman-teman masukin nilainya. Misal masukin 0,86. Nah, setelah masukin nilai, itu pencet M plus. Nanti setelah M plus itu bakal kayak terhitung N sama dengan 1. Jadi N itu jumlah datanya. Nah, nanti kita lanjutkan, masukin nilai. Dan ya pokoknya aku tulis ulangi langkah 3 sampai 4. Itu sampai tamat, sampai nilai ke 10 ini. Terus habis itu nanti di situ tuh tertera N sama dengan 10. Terus habis itu teman-teman pencet Shift. Terus habis itu tekan S-var. S-var itu biasanya ada di yang kalkulat, ada di ini, tombol 2. Nah, nanti di S-var itu ada, tuh, aku gambar aja. Jadi nanti di S-var itu bakal ada tanda kayak gini. Nah, ini di ini buat nyari standar deviasinya itu kayak gini. Nah, eh di SR ini sebenarnya juga ada X rata-ratanya. Jadi besok kalau mau mempersingkat hitungan rata-rata itu teman-teman masukin kayak gini, terus lakukan kayak gini, terus nanti tinggal pencet X rata-rata. X rata-rata tuh simbolnya kayak gini. Ya, X ada tanda garisnya di atas. Itu X rata-rata. Nah, hasil akhir pengukurannya ini itu kan kan gini kan X sama dengan X, X nilai terbaik plus minus delta X. Nah, ralat itu bisa diwakilin sama standar deviasi gitu. Jadi nanti ini X rata-ratanya dihitung, terus plus minusnya nanti dapat standar deviasinya itu berapa. Oke. Nah, tadi tuh aku lupa ngitung depannya ini kata-katanya dapat berapa. Cuma yang belakang tuh aku hitung itu dapat saya oh dapat ini aku lupa ngitung ya. Di kata-kata sendiri ini 0,03655. Nanti di kalkulator tuh kayak langsung muncul kayak gini gitu. Itu dapat dari, maksudnya kalau teman-teman mau hitung manual itu dapat bisa didapat dari SN sama dengan akar sigma XI min X rata-rata kuadrat per N.
Nah, ini adalah rumus standar deviasi pada pada sebenarnya. Oke, nomor 2 aku udahin. Habis itu lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya hmm, nah ini adalah materi perambatan. Ya ini udah ada nomornya sih. Ya udah. Nah, ini kita yang pertama itu coba cari. Aku tulis ulang dulu deh ininya. Berarti kan kita suruh mencari koefisien muai logamnya. Koefisien muai logam itu atau lambda itu kalau kita operasikan ini, kita jadi dapat lambdanya itu delta L per L0 delta T. Di mana L0 itu 100 plus minus 0,5 cm. Delta L itu dia kan karena ini pangkat min 1 kan, 10 pangkat min 1. Jadi dia dikaliin 0,080 plus minus 0,05 005 senti, terus suhunya itu 70 plus minus 0,5 derajat Celcius. Nah, buat nilai eksaknya kita hitung biasa. Jadi sama dengan delta L-nya itu yang depan itu 0,080. 0,080 per L0 100 dikali delta T-nya 70. Nah, ini aku dapat itu, duh, gak nggak ngitung. Ya udah, kita hitung bareng-bareng. 0,08 bagi 100 bagi 70. 1,14 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kita udah dapat lambdanya. Ini satuannya ini ya, karena ini senti, ini derajat Celcius. Jadi ini bisa dicoret senti-sentinya. Berarti ini tinggal derajat Celcius. Terus habis itu buat ralatnya. Buat ralatnya ini kita lihat dulu, dia itu termasuk ralat gayet atau tidak. Kita lihat bahwa di lambda ini dia tuh ada senti, senti sama Celcius. Senti sama Celsius ini kan tidak tidak apa ya, tidak bisa digabungkan. Jadi dia masuk ke ralat tak gayut. Nah, ralat tak gayut tadi rumusnya adalah kalau kalau udah kita masukin ke variabel-variabelnya ini, berarti dia rumusnya adalah do lambda per do L0. Nah, ini aku pakai ini ya, pakai simbol S ya. Soalnya yang di atas itu kan ada lambdanya. Jadi takut teman-teman bingung. Jadi ini S itu maksudnya ralatnya. Kuadrat ditambah do lambda per do delta L kali S delta L kuadrat ditambah do lambda per apa yang belum delta T terus S delta T kuadrat. Oke, nah ini biar gampang itu teman-teman kayak cari satu-satu dulu. Misal aku tinjau yang ini dulu. Do do lambda per do L0. Itu sama aja do per do L0 kali lambdanya tadi lambdanya tadi delta L per L0 delta T. Ini diturunkan secara parsial. Jadi
kita dapat min delta L per L0 kuadrat delta T. Nah kan ini kita udah dapat, terus habis itu langsung dimasukkan ke sini aja. Kalian ini nggak? Kalian bingung penurunannya nggak? Atau udah aman? Aman. Oke, kita lanjutkan. Berarti do lambda per do L0 SL0 sama dengan min delta L per LO kuadrat delta T kali SL0 sama dengan min delta L-nya itu delta L-nya ini ya 0,005. Berarti 0,005 per L0 kuadrat. L0 kuadrat itu 100 kuadrat kali delta T-nya itu 70. Terus SL0-nya itu 0,5. Nah, nanti setelah dioperasikan itu dapatnya min 3,57 kali 10 pangkat min 9. Oke, terus habis itu setelah ini selesai, kita tinjau yang lain, yang ini. Berarti do lambda per do lambda per do delta L sama dengan do per do delta L per L0 delta T. Sama dengan ini Bisa nanti nggak bersahabat bang? artinya 1 per L0 delta T. Oke, kita langsung masukin aja. Delta L kali S delta L. Sama dengan 1 per L0 delta T plus S delta L. Sama dengan 1 per L0-nya itu 100. Delta T-nya 70. S-nya itu 0,005. Sama dengan nanti hasilnya 7,14 kali, eh, ya benar sih, 7,14 kali 10 pangkat 7, min 7. Oke, kita lanjutkan. Oh, kenapa ya? Biar udah. Nah, delta lambda per do delta T sama dengan do per do delta T kal dari delta L per L0 delta T. Sama dengan, ini nanti dapatnya min delta L per L0 delta T kuadrat. Terus habis itu langsung aja kali S delta T. Sama dengan min delta L per L0 delta T kuadrat dikali S delta T sama dengan min 5, 0, min 0,005 per 100 dikali 70 kuadrat, delta T-nya 70, habis itu S delta T-nya 0,5. Nanti didapat min 5,10204 kali 10 pangkat min 9. Nah, setelah itu kita gabungkan, kita masukkan ke persamaan ininya, persamaan ralat Tagayutnya. Delta lambda akar akar ini aku langsung masukin ya angka-angkanya. Berarti tadi yang awal itu min 3,57 kali 10 pangkat min 9 kuadrat ditambah 7,14 kali 10 pangkat min 7 kuadrat ditambah min 5,10204 kali 10 pangkat min 9. Maaf ya guys, tidak rapi. Dikuadratin. Terus nanti didapatnya
7,14 kali 10 pangkat min 7. Nah, penyajiannya itu kan ada disuruh mutlak sama relatif. Jadi kita coba yang mutlak dulu. Yang mutlak tadi kan buat nilai nilai pastinya itu saya berapa tadi? 1,14 kali 10 pangkat min 5. 1,14 kali 10 pangkat min 5 plus minus ini relatnya 7,14 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini bisa kita eh, disederhanakan lagi. Jadi kan ini kan sama aja 1,14 kali 10 pangkat min 5 plus minus 7,14 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena di depan ada 10 pangkat min 5, di belakang juga ada, jadi bisa dikeluarkan. Berarti 1,14 plus minus 7. Nah, ini kan berarti menyisakan 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 tinggal dikaliin sama 7,14-nya. Jadi nanti 0,0714. Nah, 10 pangkat min 5. Habis itu kita jadikan mereka ke eh, biar biar benar gitu penulisannya. Ini berarti satu satu empatnya dihilangin kan. Terus berarti kalau kalau ini dihilangin, ini cuma ada dua angka di belakang koma. Terus kita lihat di sini udah ada dua angka di belakang koma. Jadi sudah tidak usah merubah apapun. Jadi nanti hasilnya plus minus 0,07. 10 pangkat min 5. Begitu, itu yang mutlak. Terus yang relatif, itu berarti 0,07 per 1,14 kali 100%. Berarti intinya dia itu setelah aku hitung itu 6,14%. Nah, dia dibulatkan jadi mendekati 10%, di mana 10% itu dia menghendaki berapa? Dua ya? Dua, dua angka penting. Iya kan? Saya mana tadi? Ya, 10% menghendaki dua angka penting. Maka Maka bisa kita tulis. Ini kan karena masih ada tiga angka penting, berarti yang 4 ini di belakang dibulatkan. Jadi 1,1 plus minus 6%. Oke, kita lanjutkan dulu. Itu yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini agak, ya semangat ya. BTW ini tuh soal-soalnya tuh di tahun-tahun lalu tuh keluar juga. Kayak gini. Real, persis banget. Tapi udah lama sih tahun-tahunnya. Jadi modelannya tuh kemungkinan besar besok juga seperti ini. Karena tahunku pun juga kayak gitu. Kayak gini. Oke. Aduh. Nah, untuk volume kubus berlubang, benar. Hmm. Oke, nah untuk volume kubus berlubang itu kita coba kita tinjau dulu. Ini kan ada banyak data. Kita cari data yang terbaik lah dengan cara merata-rata. Jadi kita ambil coba ini data yang pertama dulu sisi kubus. Itu rata-ratanya 5,5 tambah 5,4 tambah 5,2 sampai sampai 5,3 dibagi ini jumlah datanya ada 7. Nah, ini tuh total jumlahnya 37,4 per 7 sama dengan 5,3428. Terus yang diameternya
diameternya itu sama di rata-rata 4,5 tambah 4,3 tambah bla 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 tambah sampai selesai 4,5 bagi 7. Itu sama aja 4, tiga 0,6 bagi 7 sama dengan 4,3714. Nah, ini tuh adalah nilai terbaik gitu. Jadi bisa kita masukkan ke X rata-ratanya. Oke, terus habis itu tugas kita adalah menghitung ralatnya. Bagaimana caranya? Jadi kita tinjau dulu. Belum ke situ. Kita hitung dulu angka pasti dari, kan ini yang diminta kan volume kubus per lubang. Berarti biar bisa kita tahu volume kubus per lubang ya, kita tinjau dulu. Ini kubusnya itu volumenya berapa. Habis itu dikurangi sama tabungnya ini berapa. Jadi kita coba hitung dulu. Volume kubus itu kan S pangkat 3 lah. S-nya itu tadi kita udah dapet ini 5,34 5,3428 di pangkat 3 sama dengan oh ya ini 152,5129. Habis itu buat volume tabungnya. Volume tabung itu kan dia rumusnya Pi PR kuadrat kali T. Nah, kalau misalnya kita tinjau di sini, itu sama aja Pi. R kan radius kan, berarti dia setengahnya dari jari-jari. Setengah dari radi, diameter. Nah, berarti dia D per 2 kuadrat. T-nya itu sisi. Karena kan T-nya kan dari sini sampai pojok kan belakang. Sedangkan pojok belakang itu kan sama aja kayak S-nya. Jadi dia T-nya itu termasuk S. Gitu. Sama dengan berarti 22/7 kali D-nya itu 4,3714/2 kuadrat. S-nya ini 5,3428. Nanti didapat volumenya itu 80,2185. Ini oh ya benar. Ini sentimeter kubik, ini sentimeter kubik juga. Oh ya, sentimeter. Oke, setelah itu kita hitung ralatnya. Belum, Deng. Sorry. Jadi, buat volume volume yang kubus berlubang ya, jadi kita hitung volume kubus. Dikurangi volume tabung. Berarti kan dia jadi 152,5129 dikurangi sama dikurangi sama 80,2185. Berarti nanti dia dapat hasilnya adalah volumenya 72,2944. Terus habis itu, nah, habis ini kita benar-benar hitung alatnya. Caranya adalah, kalau aku eh, ini dipisah. Jadi kita hitung hitung ralat dari volume kubusnya, terus kita hitung ralat dari volume tabungnya, terus habis itu digabungin. Nah, buat volume kubusnya itu ralatnya adalah delta S kan. Nah kan kita tahu bahwa delta S atau volume kubusnya itu kan dia sisi kan, sisi kali sisi. Jadi dia senti kali senti kali senti. Berarti mereka adalah ralat yang gayut. Ralat gayut itu rumusnya nih. Berarti bisa kita ambil aja. Kan udah terlalu delta S yang ini soalnya. dimutakin terus delta S.
91. Ih, masa ada satu Ya, kali aku tahu bentar guys. 100,5. Olah, lebih. Udah masuk berapa? Kamu Oke, kita lanjutin. Jadi, ini di parsial, eh, nah, ini diturunin, jadi ini S kuadrat 3, terus delta S. Jadi, 3, S-nya itu, S-nya itu tadi 5,3428. 5,3428 dikuadratin. Nah, delta S-nya, ini kan kita belum tahu kan delta S-nya gimana. Nah, delta S itu bisa kita dapetin dari standar deviasi. Jadi dari data-datanya ini kita tuh bisa cari standar deviasinya itu berapa. Ini juga berapa. Nah, tadi sorry buat aku kelupaan nambahin juga. Jadi buat standar deviasinya itu aku cari lewat kalkulator ya tadi. Itu jadi aku menemukan standar deviasi dari, nah ini. Gimana ya aku nulisnya? Gini aja deh. Standar deviasinya itu 0,09. Terus kalau yang delta D itu 0,1. Oke, karena yang standar deviasinya S itu 0,09, jadi kita taruh aja. Ya, bentar. 0,09. Jadi nanti dapatnya itu 7,7. Ini yang delta S. Terus yang delta, aku ini aja T itu tabung ya, berarti volume yang tabung. Itu dia kan coba kita lihat dulu. Kursornya ya Allah. Kita lihat dulu tadi mana rumusnya. Nah ini. Ini kan cuma ada variabel D sama S kan. D itu dia satuannya senti, S juga satuannya senti. Jadi mereka itu adalah ralat yang gayut. Jadi kita juga pakai rumus ralat gayut aja, langsung delta T per delta D, ya dot T per dot D kali delta D, ini dimutlakin, terus ditambah mutlak dot T per dot S, delta S. Nah, terus berarti do per do D-nya itu do T per do D. Itu T-nya tadi apa? Oh ya, pi D kuadrat per 2. Kayak gini aja deh. Aku kayak langsung aja di sini biar nggak kelamaan juga. Jadi T itu pi D kuadrat per 2 pangkat 2, kan berarti 4 kan? Terus S. Ya berarti do T per do D itu dia diturunkan terhadap D, jadi nanti dia hasilnya itu pi per 2 ds, terus yang dt per ds itu nanti hasilnya pi d kuadrat per 4. Oke, kita tinggal langsung masukin. Jadi pi per 2 ds kali delta d ditambah pi d kuadrat per 4 delta s. Terus kita masukin aja angkanya sama dengan pi itu kan 22 per 7. Dikali setengah per 2-nya ini. D-nya itu 4,3714.
S-nya 5,34. Terus delta D-nya 0,1. Ditambah, maaf ya tidak cukup. Gini aja deh. Kita pindah. Astagfirullah, Oke, semoga, aduh ketinggalan. Semoga bisa terbaca jelas. Terus ini yang buat depan ya, ini buat yang ini. Yang ini. Terus ditambah P itu 22/7 kali 1/4 kali D-nya D kuadrat itu 4,3714 kuadrat. Dikali delta S-nya tadi 0,09. Nah, terus setelah itu kita dapatkan 3,6 ditambah 1,35 sama dengan 4,95. Nah, kan kita udah dapat berarti delta T itu 4,95 dan delta S itu 7,7. Setelah itu kita gabungkan gimana caranya kita akar kuadratkan. Berarti ini aku langsung ke alat V. Itu delta S kuadrat ditambah delta T kuadrat. Sama dengan akar delta S-nya tadi 7,7 kuadrat ditambah 4,95 kuadrat ditambah ya pokoknya nanti dioperasikan gitu nanti hasil akhirnya itu 9,153. Nah, ini udah dapat berarti kita udah dapat V plus minus setelah V-nya itu adalah tadi V-nya tadi berapa? 72,2944. 72,2944. Ya nggak sih? Oh ya, plus minus 9,153. Kita ubah ke angka pentingnya. Jadi ini dicoret. Yang 153-nya dicoret. Terus habis itu, berarti nggak ada angka setelah desimal. Berarti yang depannya itu juga mengikuti. Yang ini dibulatkan, duanya ini dibulatkan ke bawah. Berarti dia hilang. 72 plus minus 9 cm kubik. Nah, iya, sudah selesai, teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Banyak, Kak. Bentar. Aku mau Aduh, tanya. Jadi, mana. jadi sebenarnya tuh caraku udah banyak yang sesuai. Cuma nggak tahu kenapa hasil akhirnya tuh beda semua sama Kak Syifa. Apalagi yang nomor 4 sama 3 itu. Oh, sebenarnya kalau hasil akhir pun juga aku nggak selalu benar. Bisa jadi aku juga blunder. Jadi nanti kalau hasil akhir tuh dihitung lagi aja. Tapi yang penting caranya kayak gitu gitu. Nah, kalau angka emang, sebenarnya kan kalau misal ini tadi yang nanya siapa maaf. Cynthia, Kak. Nah, misal Cynthia tuh kayak udah mengoperasikan sampai bilangan bulat yang banyak itu. Tapi aku cuma ngebulatin sampai depan. Nah, kalau aku operasikan selanjutnya itu kan juga hasilnya udah beda kan, gitu. Jadi, Iya. ya beda itu wajar sebenarnya. Sebenarnya, yang penting caranya sama. Kalau hasil akhirnya itu beda, itu bakal disalahin nggak, Kak? eh Jujur aku kurang tahu ya. Cuma setauku kalau Pak Sunarta itu tiap langkah itu punya nilainya gitu. Dan Oh, aku pernah inget buat dulu tuh Pak Sunarta bilang kalau kalaupun caranya benar tapi hasil akhirnya salah tuh ya paling cuma dikurangi gitu. oh. Jadi Kak, kalau aman. misalnya itu tadi yang nomor 4 yang bagian awal itu, Mm. misal itu kan 5 sisinya itu kan rata-ratanya 5,3428. Nah, itu aku bulatinnya langsung jadi 5,3 itu boleh nggak, Kak? Nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau kalau pembulatan itu kan emang
ini tuh nggak terlalu penting juga sih dibulatkan sekarang. Yang penting itu dibulatkan ke bawahnya gitu. Cuma kalau apa ya, saranku itu jangan terlalu membulat banget karena bakal Oh, pengaruh gitu loh. Pengaruhnya tuh bakal banyak banget. iya Kak, tadi hasilnya beda banget. Mungkin karena aku bulatinnya terlalu gitu ya Kak. Beda sama kayak Kak Siva. Nah, iya biar biar rinci. Kalau saranku di bagian perhitungan itu masih dibulatkannya dikit aja gitu. Tapi kalau udah hasil akhir baru dibulatkan ke angka penting kayak gitu. Oh, oke oke. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Terus yang nilai lalat yang relatif itu eh kalau misal ya 0,16 gitu, 0,16%. Itu kalau misalnya dibulatin jadi 0,2% itu boleh nggak? Hmm, boleh sih. Ya. Jadi kalau kalau relatif ya, jujur aku juga seperti yang aku katakan tadi, ini tuh masih ambigu karena aku punya dua sumber yang aku percayai dan itu mereka penyajiannya itu beda tuh. Cuma buat eh, penempatan angka pentingnya tuh intinya kayak gitu, yang bagian eksaknya gitu guys. Oke, apa ada lagi atau udah? Karena aku belum menjelaskan analisis berbobot. Oke, aku anggap udah ya. Oke, aku lanjut pembahasan ke analisis berbobot. Aku pun tidak tahu kenapa kok ini jadi materi setelah yang sebelum UTS, padahal dulu adalah materi setelah UTS. Buat materi eh analisis berbobot ini, jujur aku kurang kayak gini aja deh. Aku kasih rumus-rumusnya. Jadi analisis berbobot itu kayak teman-teman tuh misal punya hasil pengukuran tuh lebih dari satu, dan hasil pengukurannya itu emang udah teman-teman kayak udah dibenerin, udah diralatin gitu. Jadi hasil pengukurannya itu benar-benar kayak udah finalnya kayak gitu. Tapi itu ada banyak gitu. Nah, makanya kita perlu nilai yang terbaik dari banyaknya hasil eh, analisis itu. Oke, jadi tuh aku kasih rumusnya aja. Jadi ada WI itu sama dengan 1/, sigma I kuadrat. Habis itu ada XB. Ini udah diajarin kan? Atau belum? Lupa, kayaknya belum deh, Kak. Tapi nggak tahu Serius? kalau aku lupa. Tapi nggak tahu kalau aku lupa. Yang lain. Soalnya Pak Senara tuh bilang analisis berbobot. Belum nggak? Serius? Bapaknya pakai ini Kak, pakai grafik gitu. Hmm. Yang pakai gambar itu bapaknya jelasin. Soalnya, soalnya tuh ini Pak Senara tuh bilang ke aku kan, topik sebelum UTS tuh metode penentuan ralat, terus metode perambatan ralat, penyajian hasil akhir, secara mutlak dan relatif, terus angka penting, metode perbandingan, sama metode berbobot. Tapi kok belum diajarin? Sebenarnya udah diajarin sih yang metode berbobot. Cuma kalau yang rumus kayak gini, kayaknya belum deh. Oh, ya udah, aku ajarin aja ya. Oke. Karena jaga-jaga aja. Terus habis itu, nah, sigma B sama dengan 1/akar sigma WI. Oke, jadi, jadi, ini aku langsung masuk ke contoh soalnya aja. Karena aku pun juga bingung kalau menjelaskannya itu bagaimana.
Ini adalah soal oke ya. Ya kalau misal ini nggak keluar, aku minta maaf ya guys. Tapi jaga-jaga aja. Karena Malah kalian susah. kalian belum dapat ini kan, regresi linear kan. Belum, masih asing sama soal-soalnya. Ah, ya udahlah. Oke, gak apa-apa. Aku minta waktu ya kalau misal lebih dari 20.00. Oke, Karena Kak. oke. Wow, kalian semangat sekali. Baik, jadi ini kita lihat dari soalnya itu intinya itu melakukan analisa berbobot dan mendapatkan hasil akhir pengamatan. Nah kan ini ada ada empat ini kan, ada empat hasil. Jadi kita tuh sebenarnya suruh ngitung L plus minus delta L. Ini tuh berapa gitu. Nah, hmm, jadi jadi gini. Aku biasanya itu bikin bikin tabel dulu. Duh, biasanya biar mempermudah aku buat tabel dulu. Saya ini sebenarnya ada shape, cuma aku tidak menggunakannya. Saya coba, bisa lurus nggak ya? Kayaknya bisa deh. Oke, nih, mending aku pakai. Ya udah, anggap aja lurus. Terus habis itu ini dari sini ke sini juga. Terus habis itu ini tuh aku pakai buat data-datanya. M1, M2, M3, sama M4. Terus habis itu ini aku pakai buat sigmanya. Nah, WI. Di sini kita tulis WI. WI itu tadi kita tahu bahwa nilai WI itu 1 per sigma I kuadrat. Ini itu kan set. Oh ya. Jadi ini tuh nilai XI-nya. Terus ini tuh nilai sigmanya. Jadi aduh, itu sama aja kayak sigma XI plus minus sigma I. Oke. Jadi tadi ini WI itu 1 per sigma I kuadrat. Jadi 1 per sigma. Sigma I-nya dari M1 itu berapa? Kita lihat ini 2. Berarti 1/2 kuadrat. Terus habis itu sama dengan, ini berapa? Berarti 1/4. Aku pindahin dulu. Terus habis itu yang M2, itu kita lihat 1/1 kuadrat. Berarti 1 kan? Terus habis itu yang M3 itu 2. Berarti 1/2 kuadrat. Aku tulis gini aja lah. 1/1 kuadrat sama dengan 1. Terus ini 1/2 kuadrat sama dengan 1/4 juga. Terus yang M4 itu 0,9. Berarti 1/0,9 kuadrat sama dengan 1,23.
Nah, terus habis itu kita dapetin, ini nggak rapi banget. Aku benerin dulu aja. Kok merah sih? Aduh, maaf ya teman-teman. Lupa. Ya ini aku rapiin aja sih. Jadi ini nilainya 1/4, ini nilainya 1, ini nilainya 1/4, ini nilainya 1/4 itu anggap aja 0,25, terus ini 1,23. Terus ini dijumlahin, sigma itu kan jumlahin kan. Jadi ini jumlahin jadinya, jadi ini adalah totalnya itu hasilnya 2,73. 2,73 itu 1/4 tambah 1 tambah 1/4 tambah 1,23. Setelah itu kita hitung XI-nya. Nggak dihitung sih, kan udah tahu kan. Waktu M1 itu XI-nya itu 15. Pak, maaf, waktu ngitung 1/4 itu boleh diubah ke desimal dulu nggak? Jadi Boleh? 25. Oke. Jadi misal ini 0,25 ya. Sama aja sih. Nah, berarti ini 0,25 tambah 1, berarti 1,25 tambah 0,25, berarti 2 kan. Loh, ini harusnya 3 ya. Ya nggak sih? Oh, nggak, deng. Maaf ya. Berarti ini 0,25 tambah 1, 1,25 tambah 0,25, 1,5 tambah 1,23, 2,73. Nah, benar. Oke, habis itu M1-nya 15, M2-nya 17. Oh ya, FYI, ini biasanya kalau UTS tuh open book. Jadi aku menyarankan kalian menulis sama tata caranya juga. Kalau mau, aku dulu ini sih, nulis soal sama contoh soalnya. Gitu. So, habis itu ini juga disigmain, ditambahin semua. Jadinya, eh, nggak perlu deh sebenarnya ini. Yaudah ini biarin kayak gini aja. Terus habis itu kita butuh ini, WI kali XI. Nah, ini tuh perkalian WI sama XI. Jadi 0,25 dikali 15 itu hasilnya 3,75. Aku langsung aja ya. Terus 1 kali 17 hasilnya 17. 0,25 kali 17 hasilnya 4,25. 21 eh 1,23 kali 17,5 hasilnya 21,525. Oke, setelah itu kita tambahin juga yang ini. Ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah. Hasilnya itu 43,525. Kita udah dapet sigma WI sama sigma WI XI. Terus kita hitung nilai nilai ininya, X-nya yang sebenarnya. Caranya adalah kita pakai rumus. Aku belum pakai hijau dari tadi. Oke, kita pakai rumus sigma WI kali XI per sigma WI. Sama dengan sigma WI kali XI, tadi kita udah dapat 43,525 dibagi sigma WI-nya tadi ini 2,73. 2,73. Nah, hasilnya itu aduh miring 15,9432. Terus habis itu kita hitung sigma ya. Itu 1/akar sigma WI sama dengan 1/, sigma WI kan tadi ini kan 2,73. Berarti 1/akar 2,73.
sama dengan 0,605. Nah, kita udah dapet dua angka ini, berarti tinggal kita masukkan ke plus minus. Jadi itu kan X sama sigma kan, itu sebenarnya sama aja kayak delta X, atau seperti yang kita cari tadi, kita disuruh mencari L sama plus minus delta L. Jadi bisa kita tulis L plus minus delta L sama dengan L-nya tadi 15,9. 15,9432 plus minus 0,605. Nah, ini seperti angka penting. Ini dibuang, tinggal satu angka di belakang koma, jadi ini juga dibuang. Jadi hasilnya adalah 15,9 plus minus 0,6. Begitu, sudah. Cukup juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman ya, sepertinya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, aku tuh sebenarnya ini kan mau bahas soal UTS tahunku. Cuma kebetulan di ya, di berkasku itu cuma MPF yang nggak ada. Aku tuh yang kayak itu. Jadi nanti aku coba minta ke teman-temanku lagi, siapa tahu ada. Terus coba aku bikin pembahasannya. Terus eh sebenarnya aku juga pengen bahas UTS lain, cuma ini udah mau 5 menit. Jadi sepertinya tidak akan cukup waktunya. Gitu. BTW, ini kan tutor kedua ya. Aku mau tanya. Jadi kan ini kita udah sampai benar-benar terakhir. Mungkin kalau mau kita bahas soal-soal UTS. Nah, itu mau ada tutor 3 atau udah cukup ini? Kalau aku Ini sih Kak, pengen ada tutor ketiga. aku Oh, juga Kak. Bahas soal yang UTS, Kak. Iya, Kak. oke, soal UTS nanti nanti coba aku kumpulin dulu ya. Terus kita coba bahas minggu depan. Oke, Kak. Oke, jadi sekian aja dari aku. Ini nanti insya Allah rekamannya sama ininya tak share. Terus habis itu nanti aku share presensi juga. Jangan lupa diisi. Terus sekian dari aku minta maaf juga kalau pembahasanku belibet atau aku ada salah kata. Terus aku juga mau makasih karena sudah datang malam-malam gini. Aku minta maaf juga karena kita cuma cocok di malam hari. Itu aja. Sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Makasih, Kak Syifa. Makasih Kak. Iya. Kak.